jangan bang itu kayak ngebongkar trik sulap, dia bilang gitu. Tapi gue juga males kadang dikira Jaksel beneran bang gitu kan. Kayak gue waktu itu lagi sama cewek di Starbucks gitu kan. Tapi kok nggak dilanjutin? Apanya bang? Itu ngomongin politik. Jadi dulu memang gue suka politik-politik gitu kan dulu kan. Tapi Mungkin nggak passionnya kali ke situ ya. tolol aja sih saya pak. Passion sih passion aja kan. Ekonomi. Interogasi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, namo budaya, Om Santi Santi Om. Buat para penonton Ruang Ambarita, hari ini di episode yang kesekian kali, karena kita sudah mengundang Jakarta Timur Pride di awal episode, kita juga pasti mengundang dong Jakarta Selatan Pride. Nah, siapa dia? Tidak lain tidak bukan, yaitu silakan bang. Oza Rangkuti. Oza Rangkuti. Oza Rangkuti itu kita kenal, bagi yang belum tahu ya, kita harus meluaskan segala yang perlu harus diluaskan. Ya, supaya orang semua tahu siapa Oza Rangkuti. Mungkin melalui tayangan ini, mungkin penonton-penonton Ruang Ambarita juga harus tahu siapa Oza Rangkuti. Yang itu loh, yang which is literally, ya kan bang? Itu. Jadi gua harus nggak kadel nih, nggak gua harus bungkus gitu. something like that, bungkus nasi Padang, bungkus. Nah, kita mau meminta keterangan apapun itu yang dari Oza Rangkuti, bahwasanya seperti ini loh, Oza Rangkuti itu bukan Rasputin ya, salah tulis kemarin. Oza Rangkuti. Bang, ceritain dikit tentang awal lu dari komika bang. Awal. Bisa terjun ke komika itu seperti apa? Komika dulu gue open mic aja tiba-tiba bang ya kan. Open mic. Di komunitas open mic, habis itu gue kerja jadi tiketing di Ketawa Comedy Club. Ntar dulu bang. Open mic itu langsung ngobrol ya? Iya, datang ke panggung langsung aja. Itu ya open mic. Kalian anak Jakarta Timur, anak Jakarta Utara mungkin nggak tahu itu open mic itu langsung ngobrol aja gitu. Langsung ngobrol aja. Ini agak susah ini harus Jakarta Selatan. Open mic itu datang ke komunitas terus kita langsung perform aja gitu. Terus? Habis itu kita abis itu gue jaga tiket di Comedy Club, belajar di situ, barulah akhirnya tiketing. Kuliah apa dulu? Kuliah dulu ekonomi awalnya bang, terus kita di DO dulu ya kan. Abis itu periklanan. DO dulu. Oh, abis itu periklanan. Mungkin nggak passionnya kali ke situ ya? Tolol aja sih saya pak. Passion sih passion aja kan. Ekonomi ya kan. Siapa nggak passion. Kan manajemen bang ya kan. Gue pikir tuh belajar jadi bos gitu kan, manage gitu kan. Kirain membina karyawan atau apa kan. Katanya statistik juga, akuntansi juga gitu kan. Jelimet lah ya kalau ngitung susah, iya. Ngitung ya. Anak Jaksel cuma bisa ngitung tanggal anniversary doang soalnya bang. Iya. Di luar itu kita agak ngeblank kan, kayak aduh. Di luar itu agak ngeblank. Kita agak ngeblank. Setelah langsung ke mana tadi, broadcasting ya? Periklanan, iya. Periklanan. Itu lebih masuk itu. Lebih masuk. Nah, akhirnya di periklanan berapa lama? Periklanan 9 semester, yang nggak terlalu telat lah ya. 9 itu semester. sebelum jadi komika itu ya? Sebelum. Sebelum jadi komika. Akhirnya apa yang membuat Bang Oza tiba-tiba harus jadi komika gitu? Waktu itu kan sempat juga kayak kerja kan. Gue sempat kerja di Bekasi juga dulu bang, videografer. Pakai gua aja bang. Iya. Baru. Saya juga harus pakai gua. Terus sempat kerja. Videografer dulu, bikin video band gitu kan, video perusahaan gitu. Sempat ngantor di Bekasi, kerja di Bekasi juga waktu itu ada Bahaya Records di Jatiwaringin kan gitu. Tapi habis itu saya resign lah dari Bekasi karena kan kayak ya harus bawa paspor setiap kerja agak susah kan. Paspor maksudnya? Walaupun sholat bisa dijamak kalau di Bekasi karena gue musafir itu kan kalau di sini.
sebenarnya plus minus kan, Iya, plus iya, minus, iya, plus iya. minus. Terus? Tapi abis itu ya sempet banyak sih ya gue coba-coba kerjaan ini tuh sampai melanglang iya. buana lah. Kalau melanglang buana bahasa Jakselnya apa? Melanglang buana apa ya? Kayaknya nggak ada karena anak Jaksel jarang melanglang buana. Jadi, biasanya tinggal kuliah terus kerja di perusahaan bapaknya, tinggal biasanya begitu kan. Oke, tinggal di perusahaan. Jadi melanglang buana kita agak Berarti asing. anak-anak orang kaya dong anak Jaksel itu. Kebanyakan sih ya. Kebanyakan sih iya ya. Karena memang di Jaksel ya. Karena memang iya di Jaksel. Jadi nggak menutup kemungkinan lah anak-anak pejabat. Iya. Bang Oja iya, anak iya. pejabat mana? Enggak juga. Bang. Enggak juga. Anak-anak Jaksel yang gue bahas aja. Oh, anak-anak Jaksel yang dia bahas. Terus akhirnya setelah udah kerja kemana-mana. Udah kerja, segala macem, terus nonton stand up gitu di YouTube kan, terus penasaran, gue juga pengen coba deh ini apa sih rasanya gitu. Oke, akhirnya Akhirnya ngetes lah di Jakarta Pusat. kapan waktu itu pertama kali? Itu tahun 2019, Bang. 2019. 2019. Terus Nyoba. orang ketawa, lucu. Orang cuma ada bapak-bapak nyengir satu, sisanya diem semua. Pertama aku. Bawa nyengir. Iya, dari 3 menit ada satu doang yang ada nyengir dikit, lebih ke nggak tega sama gua kayaknya. Terus? Abis itu ya udah, gue lumayan lama Bang, berapa bulan lah baru akhirnya ngerti stand up tuh kayak gimana gitu. Emang apa sih, ngomongin apa sih? Gua Waktu ngomongin- bapak-bapak yang nyengir itu. Gue ngomongin MRT waktu itu kan. Jadi MRT tuh baru jadi waktu gue pertama stand up gue bahas Masih lah. ingat nggak? Coba, gimana pas stand up-nya gimana? Apa ya, pokoknya gue bagi-bagi. Siapa tahu saya bisa nyengir juga kayak bapak-bapak itu. Pokoknya gue bagi-bagi tips naik MRT gitu waktu itu kan. Oke. Gue bilang, lu kalau mau turun di stasiun Blok M itu jangan lupa nengok kanan karena di sana tuh ada kalau pagi-pagi tuh ada orang-orang habis check-in di hotel gitu. Oh, Itu kan. lihat Abangnya net. cuma doang, gimana orang mau ketawa kan waktu itu. Bang. Emang gue salah milih materi Bang. Gue pikir semua orang naik MRT pada waktu Iya, itu. iya. Itu di Waktu Jakarta itu. Pusat belum terlalu. Oh, belum terlalu. Akhirnya coba lagi nyari apa ya topik-topik lain. Terus ya itulah sampai akhirnya gue kerja di Ketawa tuh supaya bisa belajar lebih ini juga, belajar lebih intens juga gitu. lebih intens ibaratnya. tentang stand up. how to make others laugh. Ya, bagaimana untuk ini? Betul. Jangan ke situ dulu lah. Aku mau tahu lebih dalam tentang Bang Oza ini. Boleh, Soalnya boleh. ternyata Bang Oza itu sorry ya, Ya. ternyata Bang Oza itu cakep. Iya. Iya. Ya, Jadi ya. terus yang kedua, dia nggak seperti pada saat dia kayak sama si Apos. Itu dia Bang. Itu kan sketsa Bang ya. Jadi maksudnya gue kan nulis dan acting di situ kan. Jadi kayak Oke. ya gue nggak beneran kayak gitu karena orang kayak wah Bang ternyata lu aslinya nggak nyebelin ya gitu. Gue bilang ya Haji Bolot juga nggak tuli beneran. Gue bilang kalau lu Mr. Bean bisa ngomong lo aslinya. Gue bilang Iya, gitu iya, kan. iya. Itu konsep gitu. Tapi banyak orang yang ngira memang gue gitu sehari-hari gitu Jadi kan. makanya saya dari tadi Bang, mohon maaf ini. Tadi saya perhatiin, saya dalemin. Beda ternyata. Ternyata yang yang kita lihat sering di video itu hanya perannya Bang Oza itu untuk menghibur ya. Untuk menjadi anak Jaksel ceritanya kan Anak gitu. Jaksel. Sebenarnya Abang anak mana sih? Sebenarnya Jaksel, tapi sebenarnya juga lifestyle gue nggak beneran kayak yang gue bercandain Bang, gitu. Gue nggak beneran yang sering clubbing, terus nggak beneran mental health gitu-gitu. Tapi kadang-kadang tuh orang serius banget gitu ya. Kayak gue sering ngecengin anak-anak kripto kan. Ada orang di jalan kayak Bang, boleh minta tolong Bang, kenapa bagi tips-tips main kripto dong? Gue bilang bro, tolonglah. Gue nggak ada akun kripto sama sekali gitu gue bilang. Kan. Itu dia, jadi kayaknya orang masih suka ya Tapi serius. itu dengan sendirinya, berarti peran yang Bang Oza mainkan itu berarti benar-benar masuk dong. Harusnya Abang Iya main sih, film iya sih. Hollywood atau Bollywood lah minimal. Oh, agak jauh ya. Agak jauh. Gitu makanya kadang orang suka ngiranya gue di sehari-hari emang beneran begitu. Oh gitu. Kalau si Apos temen gue mungkin memang dia sehari-hari sama di konten gak terlalu berbeda orangnya. Ya, udah kesini kan, udah memang begitu. seperti itu. Tapi pas saya lihat tadi berbeda loh. Jadi ini Bang Apos yang sebenarnya, ya, yang kalian lihat
itu Bang Apos yang anak Jaksel. Walaupun sebenarnya dia anak Jaksel. Iya, gua. Salut, top, keren banget. Senang saya. Pas saya lihat tadi, lain ya. Bang Apos itu ternyata charming juga. Sorry ya Bang, bukan gua ini pesuka sejenis ya. Iya, aman. Tapi nanti dikirain ternyata Bang Ambar gini. Karena suka gitu Bang netizen. Akhirnya setelah tadi kripto itu gimana? Akhirnya gue tadinya tuh nggak mau ngaku kalau itu acting gitu kan. Gue juga curhat sama temen gue ngaku nggak karena temen gue kayak jangan Bang itu kayak ngebongkar trik sulap, dia bilang gitu. Tapi gue juga males kadang dikira Jaksel beneran Bang gitu kan. Kayak gue waktu itu lagi sama cewek di Starbucks gitu kan, temen gue nih cewek kan. Ada orang datang kayak, Mas maaf Mas ini pacar apa FWB, dia bilang. Ya nggak langsung begitu dong kata gue kan. Ntar dulu Bang, dulu. Ini kan anak Jaktim banyak. Dok, apa FWB Dok? Friend with benefit. Kalau Apos bilang sih bahasa Jaktim FWB tuh ade-adean, Bang. Ade-adean. Iya, bahasa oh iya benar-benar. Ade-adean. Enggak melihat gender berarti. Melihat gender. Kalau di timur itu ade-adean itu tetap juga kan di gangster-gangster anak-anak gang-gang itu, jangan gangster lah ya karena gangster kan kayak kakak gitu kan. Anak kampungan lah, anak gangan gitu kan, Dok. Iya kan, ade-adean bisa laki-laki juga loh. Bisa juga ya. Tapi kalau kayak FWB lebih ke beda gender. FWB beda gender. Gender lo tahu, Dok? Iya. Apa? Jenis kelamin. Terus pertama-tama kali ketemu Apos gimana sih kok bisa kalian klop banget sih Bang gitu? Apa kenal dari komika? Iya, Apos tuh dulu waktu gue datang ke open mic pertama kali mau nonton doang kan, nah yang nyuruh naik tuh Apos. Bang lu mau naik gak? Gue belum siap mental minggu depan deh gitu. Jadi sebenarnya yang ngajakin gue masuk ke stand up comedy ya Apos. Di mana itu pertama kali? Di Jakarta Pusat stand up. Di Jakarta Pusat yang cuma bapak-bapak nyengir itu kan? Itu. Oh itu di awal. Oh berarti udah lama kenal sama Apos? 2019. 2019. Oke. Barulah pas bikin konten kayak kan dia bikin konten-konten Jaktim terus gue bikin Jaksel terus idenya Apos duluan yang untuk nabrakin dua itu tuh idenya Apos. Awalnya. Akhirnya kalian nulis lah skrip. Akhirnya kita nulis bareng. Terus gitu. pas baca gitu, bawa nama gua, lu ada komen nggak? Apa? Pas bawa nama gua yang Jaktim versus Jaksel itu. Kayaknya di Apos kali ya. Dia kadang suka diserang sama orang-orang Jaktim juga Bang, di DM gitu-gitu. Gue juga diserang sama orang-orang Jaksel juga. Maksud gua yang waktu kemarin antara kayak kalian teleponan, kan itu ada bawa nama gue itu yang ditangkap Ambarita juga ada gitu kan? Ada. Lo komentar lo di situ gimana? Enggak? Gue sih nggak ada yang ini ya, nggak ada yang komen sih. Tapi emang kan apa suka bercanda gitu, katanya kalau olahraga di Jaksel tuh yoga, kalau olahraga di Jaktim dikejar Ambarita. Dia bilang gitu. Itu jokes Apos itu. Jadi setelah kenal sama Apos, kalian mulai kenal tukar telepon atau menyatukan ide? Kita ya pokoknya gue kayaknya udah bikin konten Jaksel dan dia juga udah bikin konten Jaktim. Terus dia tahu-tahu punya ide gitu aja kayak ini gabungin ya maksudnya gitu. Jadi, itu nggak bersama buatnya? Nggak bersama buatnya. Oh enggak? Pokoknya pertama kali tuh Jaksel versus Jaktim episode pertama itu kita lagi teleponan ceritanya. Gue ngajak Apos nongkrong terus ya susah nongkrongnya mau di mana nih gitu konsepnya. Abis itu udah kita bikin lagi versi di kafe, versi di mana, gombalin cewek gitu-gitu. Akhirnya setelah booming lah itu ya, mulailah orang kenal siapa Bang Oza gitu kan, Bang Oza Rangkuti. Semua yang tadinya cuma ungkapan-ungkapan phrase di bahasa Jakselan, tiba-tiba muncul kan Jaksel versus Jaktim tuh, tiba-tiba muncul Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat nggak ada ya? Pusat belum, dan Barat juga kayaknya belum terlalu ini. Depok yang tinggi. Depok. Ada cewek-cewek bikin di TikTok tuh bahasa-bahasa Depok gitu. Akhirnya kalian ada bikin satu proyek atau gimana? Sama si itu. Sama si Apos. Apos. Pengen sih, tapi kita juga masih ngeraba kayak gue juga baru-baru ini nanya kayak Apos kita bikin apa ya selain video-video TikTok gitu. Pengen juga. Kalau berdua ajak saya lah. Ayolah Bang. Iya, kan olahraga di Jaktim kan dikejar-kejar Ambarita. Ya udah kalian berdua lari-lari. Jangan dong, itu
Bukan olahraga yang gue cari Terus itu. habis itu Bang, kan udah selesai sama Apos. Saya dengar-dengar Abang punya channel YouTube. YouTube ada YouTube juga. Apa itu? YouTube podcast Kesel Aja namanya. Kesel aja. Podcast Kok Kesel bisa Aja. namanya Kesel aja? Jadi dulu tuh memang sebenarnya kontennya tuh hal-hal yang gue keselin, gue bikin jadi monolog gitu semenit, 3 menit, 2 menit. Untung nggak ada gitu. saya di situ. Gak ada dong Bang. Nggak Jadi ada. akhirnya buat Kesel aja. Bagus itu saya lihat. Kesel aja. Akhirnya suatu hari ngebahas Jaksel terus wah lumayan nih kan banyak yang nonton. Terus gue juga ngerasa kayaknya bahan gue juga banyak tentang Jaksel. Akhirnya ya udah gue panjangin aja. Setelah bahan kesel tentang Jaksel, terus itu merambah-rambah ke politik itu saya lihat. Dulu Bang, dulu sempat. Gimana ceritanya Dulu, itu? tapi kita udah tobat sih sebenarnya sih dari Enggak Bang, sebenarnya gini kan ada juga di Undang-Undang 45 itu bahwasanya kebebasan berpendapat tanpa Iya. harus itu istilahnya merendahkan atau menghina Betul, orang lain kan. betul, Itu betul. yang harus dijaga Iya, sebenarnya. iya, makanya gue nggak menghina. Jangan bilang tobat dong. Jangan, Karena betul. berkarya harus tetap Berkarya, berkarya, betul, Bang. betul sih, betul Abang sih. itu kan jadi gini, biar kalian tahu ya ini yang duduk-duduk ini yang nggak ada gunanya ini. Jadi berkarya kan udah saya bilang supaya tetap berkarya. Orang-orang seperti bukannya karena di sini saya bangga-banggain ya. Seperti Apos, Oza atau komika-komika yang lain itu cara dia memandang dunia itu sama cara kita memandang dunia itu berbeda loh. Iya, berbeda. Misalnya kita memandang dunia itu hanya berpikir, wah ini nanti kalau begini uang, nanti kalau begini uang. Kalau mereka itu di situ sistem-sistem orang-orang jenis itu di situ. Kayak Bang Apos sih, mana ada sih kita mikir dulu which is literally atau apalah itu ya kan? Atau kadel lah atau apalah itu. Mana ada kita mikir kayak gitu. Tapi karena mereka sudah mencetuskan lebih, itu kan kita harus wajib menghargai itu, apresiasi dong. Nggak bisa segampang itu Bang Oza terkenal seperti itu. Nggak bisa. Karena dia punya visi dan misi. Tapi kok nggak dilanjutin? Apanya Bang? Itu ngomongin politik. Jadi dulu memang gue suka politik-politik gitu kan dulu kan. oke. Tapi kayak ya Ada yang negor. kayak ya ngelawak sambil deg-degan ternyata susah Bang. Nah, ada lucunya tuh agak lama gitu. Tapi enggak, lucu sih sebenarnya lucu. Iya, iya, iya. Bagi iya, iya. orang Bagi yang orang. tidak kena ke orangnya. Iya, iya, kan? iya, iya, iya. Contohnya iya. misalnya kita ngomongin tentang apa, misalnya kan mereka ini lucu, tapi kalau kena ke orangnya, Iya, cuman jangan iya, sampai iya. menghina atau merendahkan Ah, gitu kan. Ya dulu kan waktu awal-awal tuh gue juga belum tahu batas-batasnya apa aja Bang. Jadi gue dulu podcast aja tuh ngomong aja dan gue ngerasa ini yang nonton nggak terlalu banyak jadi kayaknya aman-aman aja deh gitu Oke, kan. tapi setelah banyak. Ternyata ada yang namanya akun repost kan, gue baru tahu kan di. Akhirnya ya udahlah kita agak melunak lah pada waktu itu untuk di internet gitu untuk di konten. Luar biasa tuh dong. Gitu. Oke. Terus setelah nggak pernah lagi bahas politik. Politik nggak terlalu sih. Lagian gue juga karena nggak ngerti beneran tentang politik gitu Bang. Iya, Gitu. jangan kita merambah sesuatu yang nggak kita ngerti Benar, ya. Akhirnya benar. nanti jadi blunder ya. Iya, salah-salah ngomong. Terus kan, atau sekarang gimana. rencananya di Kesel aja seputar apa tuh? Kesel aja gue lagi pengen kembali ke seperti dulu lagi, marah-marah lagi gitu. Jadi Jaksel-Jaksel ini kayaknya jadi ya ibaratnya topping-topping aja lah sekarang gitu. Kayak SCBD lah ya. Kayak SCBD kan, itu kan topik umum gitu Oke, kan. marahnya gitu. Bang Oza SCBD. Marahnya terakhir gue kesana itu bocah Citayam tuh udah jarang Bang di sana. Kayak mana anak Citayam nih ada artis-artis endorse parfum di Zebra Cross gitu-gitu sampai ada orang-orang bule gitu Aji di sana. Mumpung. Aji Mumpung, walaupun gue sendiri juga kesana sih sebenarnya. Iya, Tapi tapi kan kan abang karena ngeliat di situ. karena ngeliat dan gue nggak mau ngiklan di situ gitu. Misalnya brand kayak iklan dong, tapi di sana syutingnya gue malas gue. Karena pengen mensurvei aja gimana sih sebenarnya gitu. Gue kalau bikin konten doang gue nggak apa-apa, tapi kalau ngiklan gue agak malas gitu harus ke sono, ya kan. Kayak begitu. Pendapat abang tentang mereka-mereka yang kayaknya dimanfaatkan karena viral itu gimana? Mereka sih terakhir gue kesana kasihan ya, karena mereka jadi di pinggir gitu-gitu. Oke, jadi kayak- mereka-mereka itu
yang masuk ke tengah menunjukkan diri sendiri gitu. Kan mereka kesana cuma pengen nongkrong kan awalnya kan. Iya, Terus sekarang karena nongkrong CFD. iya, sekarang pengen dibubarin apa gimana. Karena gitu, gini, kan. Dok, ceritanya sejarahnya itu. Kenapa harus ke? Hah? Enggak, saya sayang banget sama dia. Oh iya. Jadi dari Citayam itu kan. Citayam sekali aslinya. kereta ke situ. Naik KRL. Iya, KRL sekali ke situ, pas berhenti di situ tempatnya bagus, kota banget gitu, nggak sawah-sawah gitu ya. Nggak sawah-sawah. Yang nggak ada di Jaksel ya. Nggak ada sawah-sawah di Jakarta aja. Terus di Kesel aja apa lagi? Di Kesel aja ya pengen bahas-bahas yang kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kasus juga nggak politik sih. Kadang kriminal-kriminal yang nyebelin juga kita bahas juga bang. Gitu-gitu. Jadi pengen balik lagi ke sana sih untuk sekarang-sekarang ini. Itu sama siapa itu bang, konten idenya itu? Itu sendiri bang dulu gue monolog, jadi memang gue ngomong aja sendiri gitu. Tapi ada krunya kan? Nggak ada, emang gue doang sendiri sebenarnya. Gue yang Gini nulis, dong, gue yang kamera rekam. gitu. Iya, begitu. Luar biasa. Atau Tepuk kadang tangan dong. gue nggak pakai video bang, jadi gue ngomong aja ntar gue isi kartun-kartun. Gitu, aslinya gitu. Jadi kan luar biasa kan, kalian pas dengar Oza ngobrol kayak gitu, kalian jadi motivasi diri sendiri nggak sih? Udah nggak usah, jangan memalukan. Nggak bisa nih jujur ya, nggak bisa semua orang kayak Bang Oza ini. Nggak bisa men, lu nggak bisa maksain. Sedangkan membuat gorengan sama membuat bolu aja, nggak semua orang bisa. Beda ya bang. Iya, nggak bisa. Contohnya misalnya fashionnya dia sudah di seperti itu, udah ada terungkap kata-kata, udah keluar gitu. Seperti saya kan udah ada aja gitu loh. Apalagi saya udah nonton Bang Oza. Dalam hati saya itu berpikir nih, bukan karena dia di sini ya, jago banget nih orang gitu. Terus dia hafal semua, dia bikin kamus itu gimana caranya itu? Dia semua Jakarta Selatan itu tahu dia di situ semua. Itu maksudnya gini loh bang, itu ide dari abang sendiri apa karena abang dengar di tongkrongan? Itu di tongkrongan juga sebenarnya di Jaksel tuh emang beneran sering Memang seperti itu sering ngobrol bang. Apalagi kalau di perkantoran kayak agensi gitu-gitu tuh kayak meetingnya gitu-gitu. Gitu Pakai bahasanya. bahasa itu, bahkan sempat ada waktu itu apa ya, kayak keluhan teman kantor, dia ngirim email untuk approval dari bosnya. Saya bahasa Inggris gitu kan. Dia bilang kayak, kenapa sih ya kok gue harus email gue bahasa Inggris? Padahal kan gue orang Padang, bos gue orang Jawa gitu. Kenapa kita bahasa Inggris gitu kan? Nah itu awalnya yang bikin. Abis itu waktu itu sebenarnya gue awalnya bahas ABG kerja bang, ABG gawe. Kerja. Karena zaman sekarang gue ngerasa kok ABG kalau gawe tuh ngeluh mulu di TikTok, di Twitter gitu-gitu. Kayaknya dulu gue juga lembur, tapi gue nggak gitu-gitu banget. Gue mikirnya gitu kan. Terus gue upload, nah banyak ABG tersinggung di TikTok. Nah mereka itu tersinggung, ini sebelum gue bahas Jaksel bang ya. Nah mereka tersinggung dengan bahasa-bahasa Jaksel itu. Kayak podcast yang toxic gitu-gitu. Podcast yang gaslighting gitu-gitu. Nah gue sadar, wah ternyata banyak bahasa-bahasa Jaksel yang baru nih. Akhirnya gue bikin lah belajar bahasa ABG Jaksel. Nyata nyindir mereka. Awalnya sebenarnya begitu. Akhirnya di samping dari ide abang sendiri, terus merangkum yang ngomongin ABG Jaksel. ABG Jaksel itu. Oh begitu gitu ceritanya. Bahasa Kalau bahasa Jaktim nggak ada ya sebenarnya ya. Bahasa Jaktim yang dibalik-balik kalau kata Apos. Dibalik-balik, Pak. Dibalik-balik. Kayak Malang. Misalnya, Balik doang katanya dibalik. Kayak orang Malang gitu, Pak. Hah? Kalau di Malang kan dibalik. kayak orang Malang ya. Kayak misalkan tidak jadi kadit. Iya. Itu nggak di Jaktim aja, di kampung saya pun begitu. Di Siantar pun kayak gitu. Nge itu bahasa Jaktim bukan bang? Nge. Di mana nge gitu? Itu banyak singkatnya bonge. Iya kan? Iya emang itu kru saya juga dulu kru di jalanan saya ini kan kru ruangan ini makanya bersih-bersih. Kalau kru lapangan saya kan lancur-lancur ngomongnya nge juga. Nge kan? Iya. Di mana nge gitu. Padahal nyerempet juga artinya itu. Iya kan? Nyerempet juga ya. Iya, terus rencana Abang nanti setelah selain dari Kesel AJ ini apa?
Selain kesel aja, kayak sih emang gue pengen gedein YouTube-nya bang ya. Gue pengen coba, karena kan gue selama ini video tuh video semenit, video pendek-pendek kan. Paling kalau ada yang panjang tuh ya segmen-segmen khusus gitu. Kayak gue pengen bikin itu jadi YouTube yang beragam juga, isinya ada orang-orang lain juga mungkin, gak cuma gue. Utility lah ya. Utility lah. Ngerti gue utility. Macam-macam. Macam-macam. Di komputer kan ada tulisannya utility. SUV kau tahu kepanjangannya? Itu apa sih? U-nya itu utility. Vehicle. S-nya Pak? Enggak tahu. Ya. Terus pengaruh dari, kan pernah saya dengar nih, pernah juga kan podcast sama Bang Tretan kan? Itu nggak podcast. Oh ya di MLD sempat. Sempat kan? Podcast. Saya tontonin abang juga. Ah. Pokoknya komika itu udah saya tontonin semua bang. Karena saya salutnya bang, salutnya apa? Komika-komika itu memandang dunia itu beda. Tapi kalau mohon maaf ya, mohon maaf banget. Tapi kalau udah dari, mohon maaf banget, kalau udah dari komika terus merambah ke dunia politik, kayaknya nggak nyambung lah. Iya, karena nggak cocok, kan ya. dunia politik itu bukan 1 tambah 1 loh. 1 tambah, jadi kadang orang nggak ngerti cuman karena diusung orang gitu kan, dia mempertahankan itu padahal sebenarnya nggak itu. Apalagi terus habis itu muncul lagi ke dunia kriminal, tentang pembuktian apa segala macam. Sebenarnya itu di luar dari your pay grade sebenarnya menurut saya ya. Iya. Correct if I'm wrong. Jadi kayak anak jaksel gong. Terus tadi saya dengar abang cerita nih, ya kan? Itu dicukur rambutnya Betul, baru betul. itu. Nih cukuran Bang Muslim juga, ternyata Muslim juga. Dia ada passion barbershop dia mungkin. apa? Ini baru, hobi baru. Di YouTube-nya emang dia suka nyukur-nyukur rambut orang gitu kan. Terus gue minta, Bang, gue bilang gue mau mohawk kayak Ahmad Dhani, gue bilang gitu kan. Oke, iya tapi bener lah jadi Iya, mirip. Terus pas gue upload foto di Instastory, kata temen gue kayak, bro poni lo agak nasar ya, katanya gitu. Ya nasar juga juri sih, tapi kan beda lomba kan. Jadi ya bang. Nanya dia, Nasar siapa? jadi kayak gitu. Jadi Iya. nggak ada pengen bikin acara lain selain apa tadi MLD itu? MLD. Ya acara gue ada beberapa program di YouTube lain kayak di USS Di Fit. mana bisa lihatnya bang? Di YouTube USS Fit gue setiap minggu ada USS Fit FEED. USS Fit. Abis itu ada juga Kelakar Indonesia. Terus Kelakar Indonesia. di aplikasi Noise juga gue ada podcast sama temen. Adalah program-program. Nanti catat ini dia munculin ya, munculin. Biar orang yang suka Bang Oza itu ngelihat juga gitu loh. Jangan nanti ngeliatin gue mulu bosan. Berbagi referensi buat penonton. Iya, referensi. Apa tadi bang? USS Fits. USS Fits. Terus Kelakar Indonesia, tapi itu gue belum upload sih, baru. Baru masih rancangan. Masih nyari, sama di aplikasi Noise podcast itu. Noice tulisannya. Noice. Noise, di Noise ada. Noice Dok. Terus nggak ada itu rencana untuk ini yang stand up comedy lagi? Stand up comedy sih masih rutin aja sih bang. Kapan? Ada lah beberapa, tapi akhir-akhir ini deket-deket ini banyak yang di luar kota sih kalau deket-deket ini ya. Di luar kota? Off air? Di Jakarta paling deket itu kayaknya September itu openernya show-nya Adriano Colby, ada senior gue di MLI juga. Itu Jakarta yang paling deket kayaknya. Tapi di situ udah ada yang ketawa kan? Insya Allah bang, mudah-mudahan. Ada juga di Bulungan nanti, Agustus Festival Bloom namanya. Festival Bloom, Ya, semua itu. di situ? Semua ada, rame di situ tuh. Rame. Nanti kita nonton situ ya? Nonton loh. Agustus? 17 Agustus? Enggak juga, itu libur bang. Kan itu hari kemerdekaan, kita enggak dulu. Ya, kalau di luar semua nih, kan tadi saya udah lihat abang nih. Ya. Udah lihat Bang Oza itu actingnya di video itu yang untuk sebagai menghibur masyarakat. Ini loh aslinya gitu. Betul. loh. Nih, kalau abang misalnya
di luar daripada video-video yang abang buat itu, gitu, kegiatan abang apa sih? Ya kalau sekarang sih bikin konten, habis Bikin itu konten. latihan stand up segala macem, bikin podcast gitu-gitu sih. Bang. Latihan stand up itu gimana? Latihan stand up itu di open mic tadi. Jadi acara gratis yang kita datang nih, habis itu mau naik ya naik aja. Misalkan nggak harus kenal, misalnya abang datang nih, saya mau stand up gitu, dikasih. Iya. Dikasih. Di mana Siapapun. Itu sebenarnya di komunitas banyak, ada Jakarta Pusat ada, Jakarta Selatan ada gitu. Oh, jadi datang aja. Datang aja, daftar langsung naik. Tapi harus tebal muka lah ya. Tebel muka. Ya kan? Ntar ada orang yang lagi ngobrol, semua nggak ada yang dengar. Woi, dengar woi! Iya gitu, susahnya gitu, ya. Bang. Sama kayak Tebel muka bawa-bawa gitu. yang nyengir doang itu ya. Perasaannya Kayak gitu gimana Bang? Apa nyerah? Apa? Awal ngedon sih Bang, abis itu kan kita kan dikata-katain MC kan. Dikatakan gimana? Apa ya, lupa, pokoknya dikatain MC terus ngedown gitu, tapi setelah kita datang minggu kedua, minggu ketiga, baru kita nyadar bahwa oh ternyata memang semua akan dikatain sama MC-nya misalnya emang gak lucu gitu ibaratnya. Karena kan MC harus ngebangun semangat penonton lagi. Latihan gitu. mental juga buat itunya komikanya ya. Iya, tapi ada juga yang dicengin, misalnya lagi dicengin MC, kena mental terus nggak balik lagi gitu, ada juga. Ada? Dikira serius kan, padahal mah nggak serius, ngecengin cuma bercanda-bercanda Aku doang. dicengin, dihina, dicaci, dimaki, dihujat, aku tetap aja. Tenang-tenang aja. Iya, kok Tenang-tenang udah aja. mental karena gini Bang. Kalau apalagi kalau untuk mental-mental seperti abang ini kan harusnya memang harus udah persiapan toh. Kalau misalnya kalau hanya baperan-baperan mah nggak usah lah. Iya. Mendingan di kamar mandi aja nyanyi, serius. Iya, Paling iya. diledek sama gayung, sama keran kan. Makanya jangan inilah. Jangan terintimidasi. Caranya Bang, caranya supaya menurut abang nih, Bang Oja, supaya jangan mudah baperan. Menurut abang nih, kan abang juga pernah itulah Caci-caci. di hate sama orang apa segala macam. Gimana caranya Bang? Biar kuat mental itu. Biar Jangan anak-anak mudah. yang nggak berguna ini tahu. Jangan mudah baperan, mungkin gini aja Bang ya, kayak orang yang ngatain kita tuh juga besok juga udah lupa dia gitu ya kan. Kayak misal dia ngatain kita nih, abis itu dia ya sibuk sama hidupnya sendiri gitu kan. Jadi nggak usah kita Jadi, pikirin. Kita harus berpikir seperti itu. Apalagi misalnya dikatain dari komentar kan, ya itu juga orang mungkin emang semua yang dia nggak suka dikomentarin mungkin kan. Jadi Iya. jangan tentang kita mulu mikirnya gitu mungkin ya. Iya. Ulangi Bang, ulangi. Jadi jangan lihat sisinya, mungkin misalnya orang ngatain kita nih di Instagram gitu misalnya. Konten sampah gitu. Nah, mungkin orang ini memang banyak konten yang dikatain juga, bukan kita doang gitu kan. Jadi jangan merasa spesial banget, wah dia ngina gue gitu. Yes, luar biasa tuh. Nah itu jawaban yang saya tunggu masuk banget. Kenapa? Karena tadi lu pasti kalau gue suruh rewind kamu nggak tahu jawabannya. Nah itu makanya gue bilang kan, nih biar saya jawab nih. Jadi kita jangan merasa yang komen yang jelek tentang kita itu, kita jangan merasa kita spesial banget. Orang dia juga komen itu ntar berlalu juga. Iya, itu intinya. Itu caranya biar nggak baper. Jangan merasa kita spesial. Betul. Itu loh. Bang Oza kan sering bahas mental health tentang Jaksel itu. Emang anak Jaksel itu kurang apa gimana? Anak Jaksel itu memang, ya mungkin mental health-nya agak lebih soft lah dibanding. Tahan dulu, soft. Tahan dulu Bang, soft. Oke. Mental health itu apa? Mental health itu sebenarnya ya kesehatan mental kita kan. Mentalnya harus Sebenarnya tadi masalah betul. soal baperan gitu ada hubungannya lah ya. Iya, dan cenderung agak berlebihan Bang. Kayak waktu itu ada anak Jaksel, dia mau nonton konser K-pop. Ini di Twitter nih. Dia mau nonton konser K-pop kan. Terus kata bokapnya gini, kayak kamu boleh nonton konser K-pop tapi pulang jam 10 ya. Terus dia bilang kayak gak enak banget jadi anak broken home gitu. Padahal gak cerai orang tuanya gitu. Tapi itu udah dihitung broken home. Di Jaksel gitu, broken home sekarang definisi udah bergeser Bang. Bergeser. Anak-anak Jaksel ini Artinya, gitu. Kan broken home kalau misalnya pas gua sekolah, misalnya temen gue dia broken home za. Ya udah di kepala gue orang tuanya pisah gitu kan. Sekarang kayak misalnya gue hobi komedi nih, terus orang tua gue kayak
jangan komedi lah, mau jadi apa Zam, misalnya gitu. Itu broken home, karena passion gue nggak didukung sama orang tua gue gitu. Susah Bang. Itu ternyata artinya. Itu broken home. Oh, bukan berarti mentalnya rusak terus jadi gila, bukan. Berarti yang ada bukan penyakit mental yang beneran berarti gitu. ada sedikit ini, berarti itu mental Berlebihan, terlalu berlebihan. Berlebihan. Bahkan Bang, kita tuh sekarang ngasih saran tuh di Jaksel tuh udah susah gitu kan. Oh, kenapa? Karena banyak istilah-istilah nih. Misalnya Bang Ambarita cerita ke gua misalnya, "Za, gua ini mau buka usaha ayam goreng," misalnya gitu. Terus kalau gue bilang gini, "Jangan Bang, susah ayam goreng mah. Saingannya banyak di luar, lu harus enak banget gitu kan. Lu pasti rugi." Nah, itu namanya negativity di Jaksel, nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Terus. Tapi kalau pas lo ngomong gitu, gue cuman biasa aja kayak, "Oh ya bagus, lo coba aja. Itu namanya pasifism, nggak boleh juga. Terlalu pasif kan. Nah, tapi Bang, misalnya gue gini, "Wah bagus tuh Bang, itu pasti laku banget gitu. Wah, lu bakal kaya dari ayam goreng itu, lu bakal ngalahin restoran ayam yang lainnya," misalnya gitu. Itu namanya toxic positivity, nggak boleh juga. Jadi sekarang gue kalau teman gue cerita gitu, "Zal, gue mau deketin cewek nih," gue ya kabur, gue keluar langsung mendingan daripada salah gitu kan. Iya. Gitu, sulit. Kalau misalnya kita ngobrol nih, saya misalnya curhat sama Bang Oza nih, terus Bang Oza ngasih nasihat yang membangun, itu apa namanya? Nasihat yang membangun ya. Nah, kalimat nasihatnya gimana dulu? Ya nasihat nggak bisa gitu Bang, abang harus kuat mentalnya, harus menerima segalanya gitu. Itu mungkin kayak dibilang flexing Bang, kayak gue pamer kewibawaan gue gitu kan. Dianggap kayak gue lebih dewasa dari lo gitu-gitu. Susah jadi kan. Banyak ya? Banyak Bang, banyak. Kalau misalnya Bang Oza udah capek nih kerja, pengen istirahat gitu. Istirahat. Oke, itu apa itu? Healing apa gimana? Kalau healing itu lebih konteksnya kita ke Bali sekarang kalau healing. Tapi ke Bali. Spesifik Bali gitu kayak. Bali. Oh, kalau berarti kita ke Bali itu berarti healing. Kayak orang denger healing tuh udah kebayang Bali. Nggak pernah kayak, "Gimana bro, lagi healing lo?" "Oh, Klaten lo," nggak pernah. oh, liburan gitu mungkin. Oke. Orang denger healing itu Bali. Pasti Bali. Iya. Jadi kalau anak Jaksel itu bilang healing, itu artinya Bali. Itu ke Bali kalau untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Oh, lagi mana bro? Liburan, Klaten. Mungkin Klaten. Mungkin Klaten, ya. mungkin. Sampai-sampai udah mulai ada omongan kayak gini kayak, gue kalau ke Bali males upload di story dikira orang healing. Udah mulai kayak gitu Bang. Gitu. Karena kan Jaksel nggak mau terlalu mainstream kan. Gitu. Luar Rumit. Makanya tadi curhat tuh susah banget gitu kan. Kalau teman curhat mau ngasih saran apa tuh, ntar pasifism, ntar negativity atau apa gitu kan. Akhirnya gue bilang kayak, "Bro, lu curhat ke Mama Dede aja deh," gue bilangnya gitu kan. Gue udah nggak bisa nih kata gue. Tapi rumit Bang. Kalau anak Jaksel itu gambaran kehidupannya hingar-bingar. Kan tadi Abang di Jaksel itu seperti misalnya anak-anak pejabat atau apa. Emang senakal itu Jaksel? Nakal sih nggak semuanya. Gue tadinya suka sedikit. Iya, gue suka berpikir Jaksel tuh sebenarnya terbagi dua Bang. Ada yang bagian party, ada yang bagian mental health tadi. Ada bagian party, bagian mental health. Dulu gue pikir gitu kan. Terakhir sampai akhirnya gue tahu ternyata yang party juga punya masalah mental gitu. Jadi iya, makanya dia party untuk melupakan masalah mentalnya itu. Terus kalau mental health itu nah yang nggak semua yang mental health itu party, nggak semua, memang ada juga yang introvert gitu kan. Stoikisme gitu. Stoikisme apa? Stoikisme tuh apa ya? Jadi kayak waktu itu ada buku yang ngebahas tentang stoikisme kan. Katanya stoikisme tuh lo harus jangan terlalu berambisi, terus jangan pikirin orang lain segala macem gitu, kayak seni bersikap bodo amat. Kan lu juga rame juga di Jaksel tuh Bang. Seni apatis lah. Mungkin ke arah sana tapi nggak sampai sana. Nerimo, iya, lebih ke nerimo, iya. Sampai ada buku setebel gini hanya untuk ngajarin kita cuek doang gitu kan. Padahal gue bilang, "Bro, ada itu bukunya." Gue bilang,
Kalau mau cuek dong dengerin Rizky Febian aja lagu cuek. Lebih cepat gitu kan maksud gue. Kenapa harus baca buku dulu? Bukunya segini. Buku Ada tebal, beneran? Bang. Ada. Bahkan gak cuma satu kayaknya, ada banyak buku-buku gitu. Buku-buku untuk Kita bisa cuek gitu kan. Untuk cuek aja itu harus dipelajarin dulu kalau di Jaksel. itu yang buat itu apa psikolog atau apa itu? Gue curiga Rizky Febian juga yang nulis. Namanya marketing kan gak ada yang tahu kan. Iya. Iya kan. Kalau harapan-harapan lu Bang sekarang Ah. untuk pertama dulu nih Bang untuk komika. Untuk komika, gue berharap untuk bisa ini sih ya, banyak komika yang ibaratnya mereka sebenarnya lucu banget Bang gitu. Lucunya parah gitu kalau di off air, tapi mungkin kurang terekspos gitu kan. Karena gue berharap mungkin banyak komika yang lebih bisa menguasai maksudnya berkomedi di TikTok gimana gitu, berkomedi di YouTube gimana gitu. Karena kalau di panggung mereka udah jago ibaratnya gitu. Pokoknya harapan gue, kayak kadang gue nonton temen terus mikir kayak, ini orang semua orang harus lihat nih dia nih, tapi gimana caranya gitu kan? Dia harus ya bikin konten dulu segala macem. Itu sih harapan Emang gue. ada misalnya nih Bang harapan apa? Emang beda itu Bang kalau kita di panggung atau di TikTok atau di YouTube misalnya kita komika itu beda. Mungkin TikTok sama YouTube masih mirip ya, tapi gue nyoba bawain jokes TikTok di panggung juga garing juga Bang. Garing? Garing, nggak kena. Beberapa doang misalnya emang ada jokes yang oke, itu bisa kita taruh di mana-mana Di mungkin. mana-mana. Tapi kadang beberapa memang di TikTok lucu kita bawa ke panggung tuh kayak apaan sih gitu. Beda-beda. Gitu. Oh makanya kadang ya udah lucu di TikTok terus di panggung itu jadi garing gitu. Iya, atau yang sebaliknya juga berlaku menurut gue. Misalnya di panggung tuh udah kena terus, kita bikin format TikToknya belum tentu enak. Bisa jadi malah jadi kayak pendapat aja, malah jadi kayak cerita biasa gitu. Seahli itu kan. Mempelajari Bang, itu loh. mempelajari Bang. Saya kalau ahli bahasa Jaksel apa Bang? Ahli apa ya? Suhu. 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 Ampun suhu. Suhu. Kalau untuk karir Abang ke depan apa mau bertahan tetap di komika, apa mau kembali lagi ke dunia perekonomian, bisnis atau politik? Kayaknya di komedi aja Bang. Tapi gue berharap mungkin bisa bikin hal yang lebih lah gitu. Gue juga pengen apa kayak misalnya nulis film kayak atau apa Nulis gitu kan. film. Ya luar biasa itu kan. Banyak juga kan komika kayak Benedion dari stand up tiba-tiba. Udah kesini mereka. Udah kesini juga Iya, mereka. mereka berempat. Oh, abang juga udah kesana YouTube mereka ya. Iya. Iya. Makanya pas saya kalau kayak Bang Oza dan lain-lain itu luar biasa itunya. Kalau ke depan mau nulis apa Bang film apa segala macam ide-idenya kabarin. Siapa tahu bisa siapa tahu kita bisikin Bang masukin karakter gua. Untuk harapan Abang sendiri untuk Abang sendiri. Ya semoga bisa terus hadir dengan ide-ide dan hal-hal baru lah ya gitu. Dan semoga bisa nemuin, ibaratnya kayak Jaksel ini emang pada waktu itu lumayan viral di TikTok Viral, gitu. bukan lumayan viral. Tapi gue juga nggak mau cuman Stuck di situ. stuck di kayak Oza yang Jaksel itu gitu. Gue juga udah mulai malas Bang kayak gitu Bang. Makanya gue pengen balik ke podcast Kesel Aja yang dulu lagi sebenarnya untuk menghilangkan itunya. Ada pesan-pesan Abang buat itu masyarakat penonton Ruang Ambarita? Buat penonton Ruang Ambarita ya jangan jadi penonton-penonton yang menyebalkan aja sih Bang ya. Kadang Jangan jadi penonton yang menyebalkan. Yang misalnya video dari sini dipotong-potong di TikTok dikasih menggiring opini gitu-gitu kan sekarang banyak tuh Bang. Banyak. Kita iya. stand up dikit kayak kok di channel gue yang nonton 20.000 kok di akun repost bisa 400.000 tapi hinaan semua gitu-gitu kan di TikTok tuh. Itu yang harus diseriusin itu. Harus serius sih. Jangan apa tadi Bang? Menjadi penonton yang menyebalkan. Jangan menjadi penonton yang menyebalkan, terus video-video Bang Oza itu dipotong, tiba-tiba di-repost, akhirnya rame, terus padahal nggak seperti itu yang sebenarnya. Iya, kayak akhirnya jadi timbul hujatan-hujatan. Misalnya abang ngomong 3 kalimat gitu, Oke. terus dipotong diambil 2 doang kan jadi beda artinya ya kan. Oke. Dan gak cuma komik abang, lu temen gue musisi juga ada yang kena kayak gitu. Dari YouTube dipotong terus dimasukin Twitter dikata-katain dia.
Gara-gara dipotongnya nggak full gitu Iya, kan. pernah kejadian seperti itu, banyak kejadian. Banyak kejadian Saya seperti sudah itu. lihat itu. Makanya. Kalau kalau intinya gini ya Bang, jadilah netizen yang bijak. Betul, itu tuh. Jadilah warga negara Republik Indonesia yang konstruktif, membangun konstruktif. supaya lebih maju, lebih dicintai lagi sama masyarakat Indonesia, komika-komika itu. Kemarin itu nggak usah. Jadi itu di pinggir jurang itu. Terima kasih ya Ruang Ambarita, para penonton Ruang Ambarita yang sudah mau menonton, kawan kita di sini yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi pesan-pesannya apapun yang terjadi pembincangan kita di sini adalah sebagai wujud daripada edukasi kepada kalian-kalian semua. Ambil edukasi-edukasi yang baiknya. Di dalam bermedia sosial kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Di sini kita mengedukasi supaya masyarakat lebih bijak di dalam bermedia sosial. Jaya dan hiduplah komika Indonesia dan tetap maju. Merdeka!